Abel bilang kalau dia terkejut sama Kang Otot karena ada siswa selain Ren yang bisa menangani mata iblisnya abis. Abel gak menyangka Kang Otot bisa menggunakan sihir lebih baik dari Ren, si visioner suci. Abel mengira kalau sebenarnya Kang Otot. Belum juga selesai ngomong, Kang Otot malah terkejut. Abel pun melanjutkan ucapannya dan bilang kalau Kang Otot memiliki potensi. Abel bilang, kalau begitu, seharusnya kau mengerti kalau di dunia ini tidak memerlukan semua orang secara merata. Abel gak bisa ngebiarin keberadaan gen yang lebih rendah. Kang Otot pun bilang, apa yang kau maksud itu? Orang-orang yang gak bisa menggunakan sihir. Abel menjawab, benar, kita akan membuang mereka. Kang Otot pun terkejut mendengar jawaban Abel. Abel juga ingin menyingkirkan orang-orang yang tertinggal dan melindungi mereka. Lalu, Kang Otot pun teringat masa kecilnya bersama Mbah Botak dulu. Kang Otot lalu bilang, begitu, baiklah, itu jadi masalah buatku. Sepertinya aku gak bisa akur denganmu, dan pertarungan pun terjadi. Di luar, Lob sedang berjalan ingin masuk ke ruangan itu. Tapi dia kaget setelah melihat pintu itu terbuka dan menyaksikan pertarungan Abel versus Kang Otot. Abel menyerang Kang Otot dengan bonekanya. Kang Otot berhasil menghancurkan boneka itu, tapi boneka yang hancur itu mengeluarkan cairan asam. Beruntungnya, Kang Otot berhasil menghindarinya. Kang Otot lalu ngambil sebuah kepala dari boneka yang hancur tadi. Lalu dia melemparkan kepala boneka itu ala-ala gaya baseball, menghancurkan semua boneka yang dilaluinya. Kang Otot pun bilang, kalau aku berhasil mengalahkanmu, artinya kaulah yang gen rendahan. Abel pun menjawab, mulutmu jaga woi. Kang Otot lalu nanyain keberadaan Lemonchan sama Abel. Tapi Abel menjawab kalau dia gak tahu Lemonchan yang mana. Dia hanya menerima energi sihir dari semua orang. Abel kembali menyerang Kang Otot dengan bonekanya yang lebih kuat lagi. Tapi Kang Otot berhasil mengalahkan boneka itu. Abel pun terkejut karena Kang Otot menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Kang Otot memukul dirinya sendiri. Ternyata itu adalah sihir pengendalian boneka milik Abel. Abel pun melepaskan sihir itu dari Kang Otot. Lalu dia ngeluarin tubuh Pin yang udah dia ubah jadi boneka. Abel bilang, kau gak bisa menyentuhnya. Jika kau menyentuhnya, maka aku akan menghancurkan tubuh temanmu itu berkeping-keping. Boneka Pin pun menyerang Kang Otot, dan Kang Otot mau gak mau cuma bertahan aja menerima semua serangan itu. Tapi Kang Otot itu cerdas, dia malah menghancurkan senjatanya terlebih dahulu. Hal itu pun membuat Abel terkejut. Kang Otot bilang, oh ya, kau bilang kau membutuhkan koin emas. Sambil ngeluarin koin emas dari sakunya, Abel menjawab, akhirnya kau berniat menyerahkannya padaku. Kang Otot bilang, ya, kalau kau sangat menginginkannya. Kang Otot pun melemparkan koin itu dengan sangat cepat hingga melewati wajah Abel dan memutuskan benang-benang yang mengendalikan boneka Pin. Pin pun kembali jadi manusia lagi. Kang Otot bilang, maaf, koinnya malah lengket padaku. Abel pun jadi sangat kesal, lalu dia mengendalikan kembali tubuh Kang Otot dengan benangnya. Tapi, Kang Otot berhasil lepas dari semua jeratan benang itu. Dia pun menghampiri Abel dan langsung menendang wajahnya Abel dengan lututnya. Abel pun terkena serangan itu, lalu dia mengaktifkan sihirnya yaitu Marionette Change. Tiba-tiba aja tubuh Kang Otot berubah jadi boneka. Abel pun menghampiri Kang Otot untuk mengambil koin emas dari saku bajunya Kang Otot. Tapi yang dia ambil malah kue sus. Hal itu pun membuat tubuh Kang Otot normal lagi. Dia pun langsung mengambil kue susnya lagi dari tangan Abel. Abel pun terkejut karena Kang Otot bisa terlepas dari sihirnya. Lalu dia teringat dengan refleks tulang belakang. Refleks tulang belakang, saat menyentuh benda panas, tangan akan refleks menjauh. Di dalam tubuh terdapat neurotransmitter sebagai jalan pintas pengganti otak. Jadi intinya gara-gara kue susnya diambil sama si Abel, tubuh Kang Otot jadi refleks merespon karena saking gak maunya kue susnya diambil sama si Abel. Hal itu pun membuat Abel dan Lob yang melihatnya sok berat. Abel pun akhirnya jadi semakin serius lagi. Dia mengaktifkan sihir Marionette Seconds. Lalu muncullah sebuah boneka raksasa berkepala 3 yang disebut Ham Puppet. Ham Puppet mempunyai kemampuan mengubah apapun menjadi boneka dalam radius 100 meter. Perubahan boneka dimulai saat talinya menyentuh tubuhmu dan tali itu tidak terlihat. Abel pun menyerang Kang Otot dengan sihir bonekanya secara bertubi-tubi. Tapi Abel terkejut setelah melihat Kang Otot berhasil menghancurkan bonekanya. Dia menanyakan cara Kang Otot menghancurkannya. Kang Otot bilang, aku merobek talinya. Abel pun terkejut karena mustahil ada yang bisa melihat saat talinya sedang turun.
Lop yang melihat kejadian itu pun menjelaskannya. Setelah Abel menggunakan sihirnya, Kang Otot berbalik dengan cara yang aneh. Lalu begitu dia merasakan tali di sisi kirinya, kemungkinan dia memutuskan talinya sebelum sisi kanannya tak bisa bergerak. Kang Otot yang melihat Abel pelanga-pelongo pun bilang, "Kenapa bro? Lu keringatan tuh, Mas Kelinci." Abel pun semakin marah. Dia menyerang kembali Kang Otot dengan bonekanya. Tapi Kang Otot dengan mudahnya menghancurkan boneka itu. Lalu dia pun berpindah ke belakang Abel dan memakai sihir buatannya yaitu Erecton Spinae. Helval, dia mengangkat tubuh Abel ke atas dan menghantamkannya ke lantai. Abel pun mengingat masa lalunya. Ibunya adalah orang yang sangat baik hati dan penyayang. Meski terlahir sebagai bangsawan, dia memerlukan rakyat jelata dengan setara. Suatu hari ibunya ditikam. Kejadiannya saat beliau sedang membagikan makanan pada rakyat fakir miskin. Lalu seorang pria rakus akan jatahnya menikam ibunya saat mencoba melawan. Orang yang menikam itu bilang kalau sudah sewajarnya menikam bangsawan itu karena mereka selalu bahagia. Jadi hal itulah yang membuat Abel membenci rakyat jelata karena ingin membalaskan dendam ibunya yang baik hati. Kang Otot pun bilang, mau status sosialnya seperti apapun, orang jahat tetaplah orang jahat. Dia pun menanyakan lokasi Lemonchan karena Abel sudah kalah. Dan Abel pun akan melepaskan semua murid yang diubah jadi bonekanya karena dia mengakui kekalahannya. Kang Otot pun berterima kasih dan bilang, "Tapi, karena kau melakukan ini demi ibumu, kurasa kau bukanlah orang sejahat itu. Aku merasa agak lega." Abel melepaskan semua murid itu, dan Lemon juga berhasil diselamatkan sama Kang Otot. Pin juga kembali sadar dan menghampiri Lemon dan Kang Otot. Lalu mereka bertiga pun merayakan kemenangan itu. Di sisi lain, Rain menghampiri siswa yang mirip Lance. Rain bilang, "Kau bukan murid sekolah ini kan?" Rain mencoba menyerang Lance palsu itu, tapi sihirnya dipantulkan. Lalu Lance palsu itu pun berubah wujud. Dia adalah anggota Innocent Zero bernama Cell. Rain pun menanyakan tujuan Cell datang ke akademi. Cell bilang kalau dia lagi nyari sesuatu yang sangat penting bagi organisasinya yaitu Innocent Zero. Dia sudah menyuruh Abel buat mencarinya tapi sama sekali gak ketemu. Cell pun berencana untuk membunuh Abel karena tidak berguna lagi dan pergi dari sana. Rain mencoba mengejarnya tapi dia dihadang oleh pisau yang sangat besar. Lalu seorang anggota Innocent Zero muncul. Dia adalah John Pierce, pembunuh berantai dan kanibal. Rain yang membiarkan Cell lolos jadi sedikit panik karena lawan yang akan dilawan para juniornya nanti kemungkinan setara dengan Visioner Suci.